Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Di video sebelumnya, saya sudah bahas tentang investasi di cryptocurrency. Nah, kali ini masih seputar investasi dan keuangan. Kita akan seru-seruan membahas reksadana. Apa aja nih yang akan saya bahas? Jadi ada 5 topik. Yang pertama adalah pengertian reksadana, yang kedua adalah jenis reksadana, tips memilih reksadana, cara investasi reksadana, dan reksadana syariah. Yuk langsung disimak dimulai dari pengertian reksadana. Topik pertama yang akan saya share adalah pengertian dari reksadana. Reksadana yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mutual fund adalah sebuah bentuk investasi kolektif yang dananya berasal dari institusi atau perorangan. Dana yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Manajer investasi ini harus mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk dana tersebut juga tidak disimpan oleh manajer investasi, tapi disimpan di bank kustodian. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Reksadana dijual dalam satuan unit. Investor membeli sekian unit reksadana dari manajer investasi dengan cara mentransfer dana ke bank kustodian. Begitu dana investor sudah masuk, manajer investasi akan mendapatkan notifikasi dari bank kustodian. Saat itu juga manajer investasi dapat mulai mengelola dana investor sesuai dengan produk reksadana yang investor beli. Jadi, kalau lihat dari skema tadi, teman-teman bisa tahu kalau reksadana bukan sembarang mengumpulkan uang dari berbagai pihak, lalu menginvestasikannya ke suatu skema investasi ya. Selain pengelola dananya harus manajer investasi berlisensi, dalam mengelola reksadana terdapat bank kustodian sebagai tempat penyimpanan dana tersebut. Kalau teman-teman tertarik membaca lebih jauh tentang peraturan mengenai reksadana, teman-teman bisa googling UU nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Di bab 4-nya ada dibahas mengenai reksadana. Nah, teman-teman, produk reksadana itu ada beragam loh. Kita sebagai investor perlu tahu jenis-jenis reksadana yang ada di market supaya kita bisa membeli produk reksadana yang paling sesuai dengan kita. Yuk kita bahas tentang jenis-jenis reksadana. Nah, kalau kita menginvestasikan uang ke suatu hal, pasti kita pengen tahu kan uang kita tuh bakal dipakai buat apa aja sih? Berdasarkan portofolio atau kebijakan investasi dananya, reksadana terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yang ketiga adalah reksadana saham, dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Masing-masing reksadana juga memiliki profil keuntungan dan risiko yang berbeda. Berikut ini perbandingannya. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang atau RDPU adalah reksadana yang portofolio investasinya 100% ke instrumen pasar uang. Yang dimaksud dengan instrumen pasar uang adalah surat berharga yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya nih, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, serta semua bentuk surat utang seperti surat utang negara, sukuk retail, obligasi retail, yang pada saat dibeli waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau RDPT adalah reksadana yang portofolio investasinya minimal 80% berupa obligasi. Sisa 20%-nya dapat berupa saham atau pasar uang. Nah, kenapa sih disebut pendapatan tetap? Reksadana pendapatan tetap disebut demikian karena penerbit dari obligasi tersebut akan secara konsisten memberikan pembayaran bunga atau kupon dengan suku bunga yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah reksadana campuran nih. Reksadana campuran adalah reksadana yang portofolio investasinya harus terdiri dari 3 komponen, yaitu saham, obligasi, dan pasar uang, di mana tiap komponen memiliki porsi maksimal 79%. Di pasar reksadana, komposisi antara saham, obligasi, pasar uang dalam reksadana campuran itu sangat beragam. Ada produk reksadana campuran yang porsi sahamnya sangat besar, ada juga yang obligasinya sangat besar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah reksadana saham. Di sini kita akan menginvestasikan minimal 80% dana ke saham. Dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya, tentunya reksadana saham inilah yang mampu memberikan profit paling tinggi, namun resikonya juga paling tinggi.
Dalam membantu investor memilih produk investasi yang tepat, manajer investasi umumnya akan melakukan asesmen mengenai profil resiko yang sanggup diterima oleh investor tersebut. Ada survei yang harus diisi oleh investor nih untuk menentukan profil resiko dirinya itu seperti apa. Investor yang profil resikonya konservatif biasanya akan diarahkan untuk membeli reksadana pasar uang. Yang profil resikonya moderat akan diarahkan membeli reksadana pendapatan tetap. Sementara investor dengan profil resiko agresif akan diarahkan membeli reksadana saham atau campuran. Namun, profil resiko sebetulnya bukan satu-satunya ya faktor penentu. Investor dapat mempertimbangkan juga tujuan apa sih yang ingin mereka capai dalam berinvestasi reksadana. Kalau untuk tujuan jangka panjang, contohnya nih dana pensiun, maka bisa juga sih mempertimbangkan yang namanya reksadana saham. Kenapa ya? Ya karena secara jangka panjang di atas 5 tahun, harga suatu saham atau reksadana saham itu memiliki potensi kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan reksadana obligasi atau pasar uang. Maka untuk investor yang tujuannya investasi jangka panjang, bisa jadi reksadana saham lebih tepat untuk dirinya karena potensi profitnya akan jauh lebih besar, meskipun saat asesmen hasil profil resikonya itu adalah konservatif. Sebaliknya nih teman-teman, untuk investor dengan profil resiko agresif, tapi tujuan investasinya jangka pendek kurang dari 1 tahun, maka dapat mempertimbangkan reksadana pasar uang, karena besaran profitnya lebih pasti, dan dibandingkan dengan deposito dananya lebih liquid alias gampang diambil kembali, jika suatu saat butuh nih. Kenapa sih nggak beli reksadana pasar saham aja? Ya secara tren harga saham itu kalau dalam waktu kurang dari 1 tahun cenderung masih fluktuatif. Jadi untuk investasi jangka pendek bisa jadi saat hasil investasinya mau diambil, harga sahamnya lagi jatuh. Akhirnya investasi reksadana sahamnya tidak optimal. Terus gimana nih? Misalkan tujuan teman-teman itu sederhana aja, yaitu pengen dapat untung yang sebesar-besarnya, tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya itu sih saya juga pingin. Cuman teman-teman dalam investasi itu memang profit sebanding dengan resiko. Kalau profitnya bisa 100%, biasanya gagalnya juga bisa 100%. Tapi tenang, tetap ada kok caranya untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan profit dalam reksadana. Gimana tuh ya? Langsung aja yuk kita lanjut ke tips memilih reksadana. Nah teman-teman, untuk setiap produk reksadana, calon investor akan diberikan informasi mengenai prospektus dan juga fund sheet. Lalu ada juga informasi nih terkait aset under management atau AUM, expense ratio atau rasio pengeluaran, harga alias nilai aktiva bersih NAB per unit penyertaan, grafik harga reksadana dan AUM selama kurun waktu tertentu, dan juga growth rate atau laju pertumbuhan harga reksadana tersebut. Nah, informasi-informasi tadi sangat berharga nih buat calon investor dan harus dibaca dengan detail sebelum memutuskan mau beli produk reksadana yang mana. Jadi kalau ditanya, gimana sih caranya meminimalkan resiko dan memaksimalkan profit dalam investasi reksadana? Jawabannya adalah kita harus pahami dulu informasi terkait produk reksadana tersebut. Setelah itu baru deh kita bisa lebih yakin untuk jadi beli reksadana itu atau enggak. Yuk kita bahas satu-satu ya informasi penting yang mesti dipahami itu apa aja. Yang pertama adalah prospektus reksadana. Prospektus itu bisa dibilang seperti manual book suatu produk reksadana. Perusahaan manajemen investasi akan menerbitkan prospektus setiap tahun. Di dalamnya berisi info seperti informasi mengenai manajer investasi. Jadi berisi penjelasan mengenai perusahaan manajer investasi atau MI yang akan mengelola dana Anda. Ini penting nih buat dibaca supaya kita tahu track record manajer investasi tersebut mumpuni atau enggak. Yang kedua adalah informasi mengenai bank kustodian dan nomor rekening. Jadi berisi info mengenai bank kustodian yang akan menyimpan dana nasabah. Tentunya selain MI-nya punya track record bagus, bank kustodiannya juga mesti punya track record bagus. Yang ketiga adalah informasi mengenai biaya reksadana. Misalnya nih, biaya pembelian atau subscription fee, biaya penjualan, redemption fee, biaya pengalihan, switching fee, biaya auto debit jika ada, biaya transfer, dan lainnya.
Ini penting banget nih, karena saat membeli reksadana pasti akan ada biaya-biaya administrasi yang mengikuti. Biaya admin tersebut dinyatakan dalam bentuk sekian persen dari nilai transaksi. Yang keempat adalah informasi mengenai jenis dan kebijakan investasi reksadana. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis reksadana apa nih yang kita mau beli. Apakah saham, pasar uang, pendapatan tetap, atau campuran, serta kebijakan perusahaan manajemen investasi dalam mengelola dana nasabah. Yang kelima adalah informasi mengenai resiko dari reksadana itu. Jadi nanti akan dijelaskan potensi resikonya apa aja yang terdapat dalam reksadana tersebut. Yang keenam adalah informasi mengenai kewajiban dan hak investor. Informasi terkait dengan hak serta kewajiban investor ini contohnya adalah investor itu berhak mendapatkan surat konfirmasi transaksi, laporan bulanan, informasi harga reksadana, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah penjelasan apakah prospektus tersebut merupakan prospektus pertama atau pembaruan. Selain prospektus, setiap bulan perusahaan manajer investasi atau MI juga mengeluarkan yang namanya Fund Fact Sheet atau Fund Sheet. Ini merupakan keterangan ringkas mengenai performa reksadana tersebut secara bulanan. Nah, performanya itu terkait apa aja ya teman-teman? Berikut ini ya. Yang pertama adalah ada performa sejak awal reksadana tersebut diluncurkan, serta ada juga performa bulanannya. Kemudian performa reksadana versus pembandingnya. Misalnya nih reksadana saham, maka benchmarknya atau pembandingnya adalah IHSG atau misalnya LQ45 dan lain-lain. Kemudian ada alokasi portofolio, di mana di situ akan di list down top 10 alokasi dana terbesar dalam reksadana tersebut. Kemudian adalah resiko. Jadi di Fund Fact Sheet ini juga ada dijelaskan lagi tingkat resiko dari reksadana itu seperti apa. Berikut ini contohnya nih teman-teman, ini adalah contoh Fund Sheet. Kalau saya pribadi paling suka nih melihat informasi alokasi portofolio. Kalau top 10 alokasinya itu di saham atau obligasi yang bagus-bagus, saya bakal lebih yakin dalam memilih reksadana tersebut. Nah, selain kedua dokumen tadi, ada beberapa istilah nih yang teman-teman mesti pahami. Yang pertama adalah istilah AUM atau Asset Under Management yang menyatakan seberapa besar sih dana yang dikelola dalam produk reksadana tersebut. Makin besar AUM, makin bagus. Hal tersebut menjadi indikator seberapa tingginya kepercayaan investor terhadap si manajer investasi dan produk reksadana itu sendiri, serta mencerminkan juga kualitas atau pengalaman dari si manajer investasi tersebut. Selain itu, biasanya produk reksadana dengan AUM yang besar juga lebih mudah diperdagangkan kembali. AUM yang besar itu seberapa besar sih? Kalau saya pribadi sih minimal AUM 1 triliun ya. Kalau MI-nya sudah mengelola dana sebesar itu, maka bolehlah dipertimbangkan untuk dibeli produk reksadananya. Tapi teman-teman boleh bikin batasannya masing-masing ya. Misalkan minimal AUM 500 miliar, 700 miliar, seperti itu. Lalu ada yang namanya expense ratio, yang mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh MI untuk mengelola reksadana. Makin kecil ER-nya, mencerminkan efisiensi MI dalam mengelola reksadana untuk investornya. Kemudian ada juga istilah nilai aktiva bersih atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Net Asset Value, NAV. Ini sebetulnya menggambarkan nilai bersih dari aset yang dikelola MI untuk produk reksadana. Namun istilah NAB ini seringkali disamakan dengan harga reksadana. Padahal kalau mau disebut harga, yang lebih tepat adalah istilah NAB per unit penyertaan. Bisa disingkat NAB per UP. Tapi karena NAB per UP itu agak kepanjangan, jadi orang-orang tuh sering menyebutnya sebagai NAB aja saat membicarakan harga reksadana, walaupun hal itu sebetulnya kurang tepat. Produk reksadana yang harganya mahal belum tentu ya performance-nya terbaik, dan yang murah belum tentu juga performance-nya buruk. Teman-teman dapat melihat growth rate atau laju pertumbuhan harga reksadana tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan nih apakah reksadana tersebut prospeknya masih bagus atau enggak. Kemudian usahakan juga memilih reksadana yang telah eksis minimal 5 tahun ya,
Karena jika berhasil eksis dalam waktu yang panjang seperti itu, berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap reksadana tersebut sudah cukup baik. Dan itu juga menunjukkan ketelatenan si manajer investasi dalam mengelola produk reksadana tersebut. Wih, banyak juga ya info yang mesti dipahami oleh calon investor nih. Tentu aja, yang namanya investor, mau kecil atau besar, harus melatih pola pikir dengan cara banyak membaca. Kalau boleh saya summary-kan nih, teman-teman bisa baca prospektus untuk mengetahui profil MI, bank kustodian, produk reksadana, skema biaya, profil resiko, serta hak dan kewajiban investor. Kalau teman-teman sudah yakin nih dengan kinerja MI dan bank kustodian, serta dari segi biaya administrasi itu kecil, maka pindah lagi nih baca fun fact sheet. Secara histori bulanan akan kelihatan performance reksadana tersebut. Kemudian dibandingkan juga dengan benchmarknya, apakah lebih baik atau tidak. Kemudian lihat juga top 10 alokasi dananya itu kemana nih? Apakah ke saham-saham yang bagus? Apakah ke obligasi pemerintah atau ke obligasi swasta? Dan kalaupun ke obligasi swasta, apakah perusahaan penerbit obligasinya itu perusahaan yang bonafit? Dan kalau dari segi performance dan alokasi dana sudah oke nih menurut teman-teman, saatnya mantapkan pilihan lagi dengan lihat beberapa parameter, yaitu AUM, expense ratio, harga dan periode eksisnya reksadana. Idealnya AUM besar, expense ratio kecil, harga affordable, dan periode eksis sudah cukup lama. Lagi-lagi nih, ini kalau saya pribadi ya, AUM-nya 1 triliun ke atas, expense ratio maksimal 3%. Kemudian harga nanti dibandingkan dulu antar beberapa reksadana dan dari situ dipilih yang nggak terlalu mahal. Dan terakhir, periode eksis dari produk reksadana minimal 5 tahun. Itu tadi teman-teman tips memilih reksadana. Nah, sekarang sudah siap untuk beli reksadana, tapi masih bingung cara belinya gimana? Yuk kita masuk ke topik berikutnya. Sekarang ini makin gampang loh investasi di reksadana. Ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung ke manajer investasinya. Misalnya nih, teman-teman minat dengan produk reksadana yang ditawarkan oleh Manulife. Maka teman-teman dapat menghubungi kantor Manulife Asset Management agar bisa dibuatkan account untuk membeli produk-produk reksadana yang tersedia di Manulife. Cara kedua, teman-teman bisa beli produk reksadana di agen penjualan reksadana alias di marketplace reksadana. Sekarang ini ada banyak marketplace reksadana online loh. Beberapa di antaranya adalah Tanam Duit, Bibit, Bareksa, Invisi, Ajaib, Xdana, dan ada banyak lagi. Berikut ini contoh tampilan dari 2 app yang saya punya. Karena berbasis online, maka teman-teman bisa download apps-nya, lalu mulai registrasikan data diri. Dan ketika sudah terverifikasi datanya, teman-teman bisa langsung deposit uang untuk kemudian dipakai beli-beli produk reksadana. Jangan lupa pilih marketplace reksadana yang sudah mendapatkan izin dari OJK ya. Oh iya, kalau teman-teman yang ingin beli reksadana syariah, itu bisa juga loh. Biasanya nih di aplikasi marketplace ada filternya untuk menampilkan reksadana syariah aja. Atau kalau teman-teman langsung beli ke MI, maka bisa konsul ke MI-nya bahwa saya tuh pingin reksadana yang syariah aja. Artinya alokasi portofolio dari produk reksadana tersebut hanya ke saham-saham syariah atau obligasi yang dananya untuk kegiatan yang sesuai prinsip syariah. Nah, ternyata cara beli reksadana tuh gampang banget ya. Jadi makin semangat kan teman-teman untuk investasi di reksadana. Sekian video saya kali ini. Hope you like this video. Hope you find this useful. Klik like and subscribe, dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. Happy investing in reksadana. See you!